Scene awal film ini memperkenalkan seorang guru wanita bernama Hyojo yang merupakan salah satu guru honorer di sebuah sekolah khusus pria. Profesinya ini sangat rentan tergeser, terlebih karena Hyojo ini nggak memiliki koneksi. Hidupnya juga sangat sulit karena pekerjaan yang tak tetap ini. Untuk dapat memperpanjang kontrak, Hyojo nggak boleh menikah ataupun hamil sebelum kontrak barunya selesai. Tetapi situasi mulai membaik ketika dirinya diminta untuk menjadi wali kelas menggantikan seorang guru tetap yang sedang cuti melahirkan. Nah, singkat cerita, saat Hyojo mulai mengajar di kelas tersebut, dia menyadari bahwa seorang murid bernama Jae-ha ini nggak pernah mengikuti kelas malamnya. Ternyata setiap malam Jae-ha selalu berada di ruang gedung olahraga. Setelah kelas malam selesai, Hyojo pun mencoba menemui anak tersebut. Hyojo memberitahukan bahwa sekarang dialah yang menjadi wali kelas. Hyojo juga menanyakan kenapa si Jae-ha ini selalu tidak mengikuti kelas malam dan malah berada di gedung olahraga. Ternyata Jae-ha sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah kompetisi tari balet. Selain itu, kondisi keluarga Jae-ha yang pas-pasan membuat dia tidak bisa mengambil kelas khusus tari dan hanya bisa berlatih sendiri di gedung olahraga. Setelah mendengar alasan itu, Hyojo pun memakluminya. Suatu ketika datang seorang guru baru nih bernama Hae-young. Dan ternyata dia adalah junior Hyojo saat masih kuliah. Hae-young sendiri adalah sosok wanita yang bisa dikatakan memiliki hidup yang sempurna. Selain cantik dan modis, dia juga rupanya anak dewan sekolah. Ini menjadikannya mendapat perhatian istimewa dari banyak orang. Dan Hyojo tidak menyukainya. Dan kehadiran Hae-young sebagai guru di sekolah tersebut ternyata sangat mempengaruhi karirnya menjadi seorang guru tetap. Karena ketika Hae-young masuk ke sekolah itu, dia langsung bisa menjadi seorang guru tetap di sana. Ya, wajar aja karena dia kan anak dari dewan sekolah. Melihat situasi yang sangat tidak adil ini, membuat perasaan Hyojo sangat iri kepada Hae-young. Ketika para guru sedang melakukan perayaan atas kedatangan Hae-young di rumah makan, tiba-tiba Hyojo memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Kemudian Hyojo kembali ke sekolah untuk melihat Jae-ha yang tengah berlatih di gedung olahraga. Saat dia sampai di gedung tersebut, rupanya Jae-ha ini tengah tertidur dan terlihat banyak botol minuman yang sepertinya ia habis mabuk. Ketika Hyojo mendekatinya, secara tiba-tiba Jae-ha langsung memeluk dan menciumnya. Hyojo yang sangat syok dengan apa yang dilakukan muridnya, hanya bisa terdiam lalu mengantar Jae-ha pulang ke rumahnya. Setelah itu dia pulang ke apartemennya. Di sana dia tinggal dengan pacarnya yang bernama Sang-woo. Akan tetapi hubungannya dengan Sang-woo ini nggak berjalan baik lantaran masalah pekerjaan Sang-woo yang hanya menjadi seorang penulis, di mana sekarang dia sedang menganggur dan bisa dikatakan dia hanya menjadi benalu bagi hidup Hyojo. Keesokan harinya dia pun memanggil Jae-ha. Dia memarahi Jae-ha karena ketahuan mabuk di lingkungan sekolah. Namun rupanya Jae-ha ini tidak ingat tentang kejadian semalam sehingga membuat Hyojo agak marah. Tetapi dia tidak sampai hati untuk mengatakannya. Setelah selesai memarahi Jae-ha, dia pun kembali ke ruangan guru dengan pekerjaan yang semakin banyak. Karena rupanya kepala sekolah melimpahkan semua pekerjaan yang seharusnya milik Hae-young kepadanya. Setelah selesai mengurusi semua pekerjaan, tiba-tiba Hae-young menghubunginya dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Tetapi sesampainya dia di tempat itu, ternyata Hae-young tidak bersama ayahnya, melainkan bersama tunangannya yang bernama Min-ho. Alasan kenapa Hae-young melakukan ini adalah semata-mata agar bisa akrab dengan seniornya. Maka dari itu dia mengatakan bahwa dia bersama ayahnya agar Hyojo mau datang. Setelah selesai makan, Min-ho pun memberikan sebuah hadiah untuk Hyojo. Setelah mereka pergi, Hyojo membanting hadiah yang diberikan kepadanya. Di sini dia merasa seperti dihina oleh Hae-young karena menurutnya Hae-young hanya mau pamer saja. Tapi sebenarnya perasaan Hae-young ini tulus, di mana dia ini hanya ingin dekat dengannya sebagai seorang senior di tempat kerjanya. Karena dari awal ini Hyojo tidak menyukainya, maka yang ada hanya perasaan dengki tanpa melihat sisi baiknya. Sesampainya di apartemen, Hyojo menyadari bahwa pacarnya berniat untuk pergi dan ingin mengakhiri hubungan ini. Hyojo yang mendengar bahwa pacarnya ingin putus, dia pun merasa sangat kecewa dan dikhianati. Pasalnya selama 10 tahun mereka menjalani asmara dan Hyojo sudah memberikan segalanya. Sekarang dengan gampangnya Sang-woo ini meninggalkannya tanpa ada timbal balik. Dan semenjak Sang-woo pergi, kini dia tinggal sendirian di apartemen tersebut. Keesokan harinya saat Hyojo hendak pergi ke ruang guru, secara kebetulan dia memergoki seorang murid tengah merekam rok Hae-young yang sedang berjalan. Dia yang mengambil hal itu pun langsung mengambil ponsel siswa tersebut. Walaupun siswa ini memohon-mohon untuk tak memberikan ponselnya pada Hae-young, tetapi dia tetap memberikannya kepada Hae-young. Lantas, dia menceramahi gaya pakaian Hae-young yang tidak sesuai dengan citra seorang guru, karena dirasa terlalu seksi. Setelah melihat foto tersebut, Hae-young pun langsung menemui siswa yang memfotonya. Di mana dengan gampangnya Hae-young memaafkan siswa tersebut dan memintanya untuk tidak mengulanginya lagi. Hyojo yang melihat sikap Hae-young itu membuatnya semakin tidak menyukainya.
Malam harinya nih saat kelas mengajar selesai, Hyojo pergi ke gedung olahraga untuk bertemu Jae-ha dan memberikan formulir pendaftaran lomba. Tetapi saat dia sampai di gedung olahraga ternyata Jae-ha ini tidak ada di sana. Tetapi anehnya, musik yang biasanya dia gunakan untuk latihan masih menyala. Ketika dia mulai mencari Jae-ha di ruang penyimpanan alat olahraga, betapa terkejutnya dirinya melihat Jae-ha malam itu tengah bermesraan dengan seorang guru yang tak lain adalah Hae-young. Merasa kesal dengan hal itu, keesokan harinya Hyojo mencoba untuk berbicara empat mata dengan Hae-young. Dari pembicaraan ini, dia meminta Hae-young untuk menjauhi Jae-ha. Sadar bahwa rahasia tubuhnya telah diketahui oleh Hyojo, membuat Hae-young sangat ketakutan. Pasalnya, jika skandal ini sampai tersebar, tentu saja akan berdampak pada sekolah dan juga kehidupannya. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, dia berusaha keras untuk memohon kepada Hyojo agar merahasiakan hal ini. 고맙습니다. 정말 고맙습니다. Di sisi lain, Hyojo yang sepertinya tertarik dengan Jae-ha lalu memberikan sebuah perlakuan khusus pada muridnya ini, di mana dengan uang pribadinya dia membawa Jae-ha masuk ke kelas tari balet guna persiapan lomba yang semakin dekat. Saat itu juga hubungan antara guru dan murid ini pun semakin dekat. Scene berpindah dan menunjukkan Hae-young yang kala itu mengobrol dengan tunangannya. Dari obrolan itu Minho mengatakan bahwa Hyojo mengajak ketemuan untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan. Hae-young yang panik setelah mendengar hal itu, dia pun berusaha mencegah Minho agar tidak bertemu dengan Hyojo. Akhirnya dia segera pergi ke apartemen milik Hyojo. Setelah bertemu dengan Hyojo, Hae-young sangat memohon kepadanya untuk tetap merahasiakan aibnya. 정말 원래대로 돌아가고 싶어요. Singkat cerita, setelah selesai menemani Jae-ha berlatih, Hyojo berniat mengantarnya pulang. Tapi di tengah jalan, Jae-ha memintanya untuk diantarkan ke sebuah sauna saja, yang sejenis penginapan gitu, karena dia merasa tak enak jika pulang ke rumah. Hyojo yang merasa bahwa hal ini adalah kesempatan agar bisa dekat dengan Jae-ha, kemudian mengajaknya untuk menginap di apartemennya. Akhirnya Jae-ha pun mau ikut untuk ke apartemen Hyojo. Setelah mereka sudah sampai di apartemen, tiba-tiba mantan pacarnya datang, di mana dia datang untuk meminta maaf dan menyesali keputusannya. Selain itu dia juga mengajaknya untuk balikan lagi dengan Hyojo. Tapi karena Hyojo sudah terlalu kecewa, akhirnya dia pun meminta Sang-woo untuk pergi. Hyojo yang malam itu tidak bisa tidur, mencoba mendekati Jae-ha dan sedikit mengusap pipinya. Jae-ha pun terbangun. Tanpa basa-basi dia lalu mencium gurunya tersebut. Karena memang Hyojo juga memiliki perasaan terhadap muridnya ini, dia pun hanya bisa pasrah dan akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka. Semenjak malam itu hubungan antara keduanya pun semakin dekat, di mana saat sekolah mereka juga sering bercocok tanam meskipun secara diam-diam. Hari perlombaan pun tiba. Hae-young yang tengah menonton Jae-ha menari, dia melihat Jae-ha dengan sorot matanya yang hanya tertuju pada Hae-young. Ternyata Hae-young juga ada di situ, yang tentu saja membuatnya cemburu. Setelah perlombaan itu selesai, Hyojo pun berusaha menemui Jae-ha. Tetapi setelah dicari-cari, dia tak kunjung bertemu dengannya. Ternyata Jae-ha kini tengah bersama Hae-young di parkiran mobil. Di situ Hae-young mengatakan bahwa dia bersedia membiayai biaya sekolah dan kuliahnya asal Jae-ha berhenti datang kepadanya. Tetapi hal itu ditolak oleh Jae-ha, di mana dia enggan untuk menjauhi Hae-young. Selain itu dia juga mengatakan bahwa hubungannya dengan Hyojo hanyalah sebatas kepura-puraan saja, di mana dia tak benar-benar menyukainya. Hyojo yang tidak menemukan Jae-ha di lokasi perlombaan memutuskan untuk menunggu di rumah Jae-ha. Tak lama kemudian Jae-ha pun pulang bersama Hae-young, dan di sini terlihat jelas kemesraan di antara keduanya yang rupanya mereka sudah saling dekat kembali. Keesokan harinya saat kelas dimulai, Hyojo meminta pada Jae-ha untuk ikut bersamanya, di mana dia ingin mendengar penjelasannya langsung tentang kemana dia semalam, sekaligus untuk memastikan tentang perasaan Jae-ha kepadanya. Setelah mereka saling berhadapan, di sini kita akan ditunjukkan sifat asli Jae-ha, di mana sambil tersenyum dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tak memiliki perasaan apapun terhadap Hyojo. Selain itu dia juga mengatakan bahwa tujuannya dekat dengan Hyojo hanyalah untuk mendapat keuntungannya saja, yaitu perlakuan khusus dan uangnya. Setelah mengetahui kenyataan itu tentunya sangat membuat perasaan Hyojo sakit. Lalu dengan perasaan yang sangat hancur itu, Hyojo kemudian pergi dan menemui Hae-young, di mana dia merasa bahwa perubahan sikap Jae-ha dikarenakan ulahnya. Setelah saling berhadapan dan bicara empat mata, Hyojo kemudian mulai mengeluarkan senjata andalannya, di mana dia mengancam akan menyebarkan skandal dirinya dan Jae-ha jika dia masih tetap dekat dengannya. Akan tetapi situasi pun berbalik ketika Hae-young mempersilahkan Hyojo untuk menyebarkan hal itu, karena sekarang ancaman tersebut tak berlaku lagi baginya, di mana dia sudah menceritakan semuanya kepada ayahnya yang memang direktur yayasan sekolah tersebut.
Selain itu dia juga berniat untuk berhenti dari pekerjaannya, yang secara otomatis walaupun berita itu tersebar tetap yang akan dirugikan adalah Hyojo. Benar saja, saat dia kembali ke ruang guru tiba-tiba dia dihampiri oleh kepala sekolah di sana yang memberitahukan bahwa Hyojo adalah satu-satunya guru di sekolah yang tidak diperpanjang masa kontraknya, yang artinya sebentar lagi dia harus keluar dari sekolah tersebut. Dengan perasaan yang hancur itu, dia pun mencoba merendahkan dirinya untuk menemui Hayoung. Hyojo mencoba meminta maaf dan memohon untuk membicarakan masa kontraknya lagi dengan ayahnya agar dia tetap bisa bekerja di sekolah tersebut. Melihat Hyojo yang sampai bersimpuh kepadanya, akhirnya Hayoung mau memaafkannya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membicarakan masalah kontraknya lagi dengan ayahnya. Setelah itu Hayoung pun mengajak Hyojo ke apartemennya. Karena karirnya sudah diselamatkan olehnya, mau tak mau Hyojo pun melayani Hayoung seperti memasak dan membuatkan teh. Sembari Hyojo memasak, Hayoung pun bilang kalau dia deketin Jae-ha cuma untuk main-main saja. Dan tahun depan dia akan menikah dengan tunangannya dan akan pindah ke Kanada. Hayoung juga nyeritain omongan Jae-ha yang bilang kalau Hyojo cinta mati sama dia sambil tertawa. Dengan santainya dia pun izin rebahan sebentar. Wajah Hyojo tampak dipenuhi dengan amarah. Tiba-tiba Hyojo berjalan menuju Hayoung yang sedang rebahan. Lalu dengan amarahnya dia menyiramkan air panas yang sudah mendidih tepat ke wajah Hayoung, sampai akhirnya dia terbaring tak bergerak. Lalu dengan HP milik Hayoung, dia mengirim sebuah pesan pada Jae-ha dan memintanya untuk datang ke apartemennya. Jae-ha yang menerima pesan itu langsung pergi ke apartemen Hayoung. Jae-ha sontak kaget ketika melihat Hyojo di apartemen Hayoung. Hyojo langsung bilang kalau Hayoung cuma memanfaatkan Jae-ha tanpa ada rasa cinta, sedangkan dirinya benar-benar mencintai Jae-ha. Mendengar hal ini, Jae-ha malah kesal dan mendorong tubuh Hyojo ke sofa. Lalu dia pun melepaskan celananya dan dia mulai melancarkan rudalnya sebagai pelampiasan amarahnya. Dan Hyojo cuma bisa diam tanpa melawan. Setelah puas memakai gurunya, Jae-ha kemudian bersih-bersih ke kamar mandi. Sontak dia langsung kaget dan menangis sejadi-jadinya melihat jasad Hayoung dengan wajah yang melepuh. Beberapa hari kemudian tampak Hyojo sedang santai ngopi di sekolah. Sementara dari kejauhan terdengar suara sirine mobil polisi. Meski demikian wajah Hyojo nampak tenang, seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Sepertinya dia sudah siap dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Yujum bisa banget sih memahami perasaan Hyojo dan perasaan dengkinya pada Hayoung yang juga terasa relatable banget. Jika ada sosok seperti Hayoung di sekitar kita, rasanya juga sulit ya untuk nggak merasa iri. Hanya saja menurut Yujum sih, karakter Hyojo ini terlalu gelap, jadi sulit buat bersimpati kepadanya, ya nggak? Yang bikin Yujum ini kurang srek sih ketika Hyojo yang begitu cepat menyukai Jae-ha. Akan lebih masuk akal jika Hyojo ini melakukan affair dengan Jae-ha semata karena ingin membalas dendam pada Hayoung dan mungkin juga karena simpati, bukan karena memang benar-benar menyukainya. Wong yo are SMA lo yo, yo posing dikolei toh.